Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPJJ Kota Bogor. Dengan nomor induk mahasiswa 054237907 dengan program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 tutorial online dari mata kuliah Pancasila. Di sini temanya yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah mencatat bahwa adanya upaya untuk menggantikan Pancasila dengan beberapa ideologi lainnya. Lalu, bentuk penyimpangannya apa aja sih? Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lalu selanjutnya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Lalu selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRD atau Perjuangan Rakyat Semesta atau dalam kurung Permesta. Selanjutnya Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Lalu selanjutnya perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI. Lalu memasuki masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Walaupun konstitusi sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, akan tapi pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Lalu Presiden dapat membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan selanjutnya adalah Presiden dapat membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta dapat diberhentikan oleh Presiden itu sendiri. Lalu memasuki Orde Baru, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI. Atau lebih tepatnya terjadi pada tanggal 30 September 1965. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa-masa transisi yang singkat pada tahun 1966 sampai 1968. Di kala itu, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI, era ini dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Lalu visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu Orde Baru ini memberikan harapan bagi banyak rakyat Indonesia. Hal ini karena Presiden Soeharto dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Namun, pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama. Lembaga negara lainnya, kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan pers dan berpendapat juga dibatasi, hingga adanya beberapa peristiwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Lalu masuklah masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan yang diwarnai dengan kebebasan. Jadi cukup sekian video tugas saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.